Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Vincentian yang sejati. Hari ini sebagai bangsa Indonesia, kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan. Sebagai warga gereja, saya juga ingin mengundang kita semua, Anda semua, untuk memaknai apa arti kemerdekaan. Arti kemerdekaan bagi saya, bagi Anda sebagai warga negara, dan juga bagi warga gereja. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan dalam diri dan hidup kita, apakah kita adalah orang-orang yang merdeka? Di dalam negara Indonesia yang telah merdeka ini, apakah saya sudah hidup sebagai orang-orang yang merdeka? Kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam surat kabar, televisi, ada banyak kejahatan, ada banyak penghinaan-penghinaan, ada banyak perpecahan-perpecahan, ada banyak pembunuhan, kebengisan, tawuran, dan lain sebagainya. Apakah ini indikasi yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan? Mari, saudaraku terkasih, kita melihat dan merenungkannya. Kalau pada zaman penjajahan, musuh yang kita lihat, musuh yang kita hadapi adalah bangsa-bangsa asing. Namun penjajahan yang tidak kita sadari saat ini adalah penjajahan yang musuhnya tidak kita lihat. Yang musuhnya adalah ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita adalah orang yang merdeka, saudaraku terkasih, maka apa arti kemerdekaan itu? Merdeka berarti seenaknya berbuat jahat. Merdeka berarti seenaknya berbuat seperti yang kita ingini dan kita maui, tidak peduli bagaimana keadaan banyak orang akibat kemerdekaan kita. Tidak, saudaraku terkasih. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai warga gereja yang baik, mari kita merenungkan bersama-sama arti kemerdekaan menurut apa yang dikatakan kitab suci, menurut apa yang difirmankan Tuhan. Di dalam bacaan yang pertama, dikatakan oleh Sira, kita diundang untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Karena orang yang merdeka adalah orang yang nantinya menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif di dalam kehidupan. Bukan sebaliknya, orang yang terjajah oleh kedengkian, orang yang terjajah menjadi hamba kebencian, hanyalah menghasilkan kelaliman. Maka arti kemerdekaan tidak lain adalah kita merdeka untuk melakukan kehendak Allah, bukan merdeka untuk melakukan kehendak diri sendiri. Sangat menarik di dalam bacaan kedua, 1 Petrus bab 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hidup sebagai orang yang merdeka adalah orang yang hidupnya bebas dari kebencian. Banyak orang diperhamba oleh kebencian, sakit hati, luka, sehingga yang lahir adalah kelaliman. Bagaimana membalas? Kebencian terhadap agama lain, kebencian terhadap suku yang lain, membuat akhirnya terjadi perpecahan, kebengisan, perbuatan kejahatan, dan lain sebagainya. Ini bukan kebebasan. Orang menjadi budak kebencian, orang menjadi hamba kebencian. Supaya kita menjadi orang yang merdeka, saudaraku terkasih, mari, Yesus menawarkan, hiduplah dalam kasih. Karena kasih mengatasi segala-galanya. Kasih akan membuat orang melihat setiap pribadi adalah pribadi yang harus dijaga keamanannya, harus dijaga kebahagiaannya, harus dijaga kebaikan-kebaikannya, dan lain sebagainya. Di dalam, sekali lagi bacaan yang kedua, 1 Petrus bab 2 ayat 16, kamu dipanggil untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Mazmur antar bacaan, kamu dipanggil untuk merdeka.
Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Vincentian yang sejati, Santo Vincentius di dalam konferensinya tanggal 30 Januari 1656 berbicara juga tentang kebebasan. Bagi Santo Vincentius, kebebasan berarti adalah sikap lepas bebas dan memberi waktu kepada Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya. Karena makin kecil peranan kita, makin besarlah peranan Allah. Maka orang yang merdeka, orang yang bebas adalah orang yang membiarkan kehendak Allah jauh lebih besar daripada kehendak diri sendiri. Orang yang merdeka adalah orang yang bukan terbelenggu oleh keinginan-keinginannya, nafsu-nafsunya yang hanya akan melahirkan kelaliman, kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang membiarkan kehendak Allah terjadi dan membiarkan cinta Allah menguasai dirinya. Santo Vincentius juga pernah mengatakan berkaitan dengan kejahatan dan kelaliman yang membuat orang tidak merdeka. Dia mengatakan kerakusan, sikap kikir, cinta kepada harta adalah sumber macam kejahatan. Siapa yang tunduk pada hawa nafsu ini mempunyai dalam dirinya asal, sumber, dan akar setiap kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengisi hari kemerdekaan ini bukan hanya dengan perayaan yang bersifat seremoni, tetapi mari kita mengisinya, memaknainya menjadi suatu rahmat di mana kita berusaha, berjuang untuk menjadi orang-orang yang bebas, dalam arti bukan bebas melakukan kehendak sendiri, tetapi bebas membiarkan Allah, kehendaknya, hukum-hukumnya terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, undangan dari Mazmur, hendaklah engkau hidup di dalam kemerdekaan sebagai panggilanmu menjadi orang-orang yang semakin arif, semakin bijaksana di dalam menghidupi hidup ini. Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.